Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji hanyalah milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita semua memujinya. Kita semua hanya meminta pertolongan kepadanya dan kita semua hanya meminta ampunan padanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita semua berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kita dan dari kejelekan yang kita perbuat. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak ada satupun yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada satupun yang bisa memberinya petunjuk. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, tiada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Amma ba'du faqala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Waqal ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Maka barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan kemenangan dengan kemenangan yang sangat besar. Ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sekalian, saya di sini sebagai khatib mewasiatkan diri saya sendiri dan semua yang hadir di tempat ini untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dengan terus menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, karena itulah satu-satunya cara agar kita bisa mendapatkan keberuntungan di dunia ini. Lalu bagaimana caranya kita tahu apa yang diperintahkan oleh Allah? Dan bagaimana caranya kita tahu apa sih yang dilarang oleh Allah? Maka tiada lain caranya adalah dengan belajar, dengan menuntut ilmu. Pada suatu ketika, sahabat Abu Darda, dia sedang duduk di masjid di Damaskus, Suriah. Sahabat Abu Darda. Kemudian didatangi oleh seseorang. Lalu orang itu berkata kepada sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, wahai Abu Darda, aku jauh-jauh datang dari Madinah ke Damaskus, Suriah. Aku jauh-jauh datang ke sini ingin menemuimu karena aku mendapatkan kabar bahwasanya engkau menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW. Kemudian ditanya kepadanya, apakah engkau di Damaskus ini punya urusan perdagangan, urusan perniagaan, urusan bisnis? Tidak. Apakah engkau punya urusan lain? Tidak.
Jadi orang ini datang jauh-jauh kepada Abu Darda, jauh-jauh dari Madinah ke Damaskus hanya untuk mendengarkan hadis. Kemudian Abu Darda menyampaikan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya dari jalan-jalan surga. Dia akan menjadi lebih mudah untuk masuk surga. Karena apa? Karena dia menempuh jalan untuk menuntut ilmu. Wa annal malaikata la tadau ajnihataha ridwan li talibil ilmi. Dan sesungguhnya para malaikat itu menaruh sayap-sayapnya karena mereka ridho terhadap para penuntut ilmu. Jadi saat kita menuntut ilmu, malaikat penduduk langit itu ridho kepada kita. Malaikat ridho kepada para penuntut ilmu. Wa annal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard wal hitanu fi jawfil ma. Dan sesungguhnya yang namanya orang alim, yang namanya orang berilmu, orang punya ilmu, itu dia diistighfari oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Jadi penduduk langit semuanya dan penduduk bumi seluruhnya itu memintakan ampunan kepada orang yang menuntut ilmu, yang punya ilmu. Bahkan ikan-ikan yang ada di dalam air sama, mereka pun berzikir kepada Allah, mereka terus memintakan ampunan untuk orang yang punya ilmu. Wa anna fadlal alimi 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Dan sesungguhnya keutamaan seorang yang mempunyai ilmu atas orang yang ahli ibadah saja. Perbandingannya seperti apa? Seperti bulan purnama saat tengah bulan. Sempurna bulan itu sinarnya. Atas sisa bintang-bintang. Dimana kalau kita melihat saat bulan purnama, bulan itulah yang paling besar, yang paling bersinar. Dan bintang-bintang kecil yang lain hanya terlihat kecil di mata kita. Nah, itulah perbandingan antara orang yang berilmu dan orang yang hanya ahli ibadah saja. Padahal dia ahli ibadah, tapi tetap kalah keutamaannya dengan orang yang mempunyai ilmu. Tetap kalah keutamaannya. Jadi inilah penyemangat untuk kita, agar kita senantiasa rajin untuk menuntut ilmu. Kemudian dilanjutkan hadisnya. Wa annal ulama warasatul anbiya. Dan sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Wal anbiya lam yuwarrithu dinaron wala dirhama warasul ilma. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Dan sesungguhnya warisan para nabi itu tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham. Para nabi tidak mewariskan harta, tapi para nabi mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambil warisan itu, maka dia telah mengambil bagian yang sangat banyak. Kemudian, yang bisa mengalahkan keutamaan jihad di jalan Allah, itu adalah kita menuntut ilmu. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah falaula nafara min kulli firqatum minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, tidak layak bagi orang-orang yang beriman untuk pergi semuanya ke medan perang, tidak boleh. Maka harus tetap ada yang tinggal, tidak ikut berperang. Terus ngapain dia? Dia menuntut ilmu, memperdalam ilmu agama. Itu tugas dia. Jadi, yang namanya orang-orang mukmin, saat ada panggilan perang,
saat ada panggilan jihad, mereka berangkat jihad, tapi harus disisakan beberapa orang untuk memperdalam ilmu agama dan pahalanya sama. Memperdalam ilmu agama. Agar apa? Agar kalau saat kaumnya pulang ke kampungnya, orang-orang yang tadi memperdalam ilmu agama itu bisa mengajarkan kepada kaum yang pulang itu, bisa memperingatkan kepada kaum yang pulang itu, supaya mereka waspada. Inilah keutamaan ilmu, bisa menyaingi jihad berperang di jalan Allah. Maka saat kita tidak mampu untuk jihad dengan senjata, maka marilah kita jihad dengan ilmu. Kita jihad menuntut ilmu. Kita harus lebih rajin menuntut ilmu. Dan keutamaan dari ulama yang lain adalah dia yang didatangi saat kita tidak tahu suatu permasalahan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka tanyalah ahlu dzikri, tanyalah para ulama kalau memang kalian tidak tahu. Jangan dulu beramal sebelum tahu ilmunya. Harus tahu ilmu dulu baru beramal. Kalau nggak tahu, tanya ke para ulama. Inilah beberapa keutamaan ilmu. Yang mudah-mudahan dengan ini kita bisa lebih bersemangat untuk duduk di majelis ilmu. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sekalian, yang namanya orang menuntut ilmu itu tidak akan pernah rugi. Karena di dalam suatu hadis dikatakan bahwasanya para malaikat itu terus-menerus mencari majelis ilmu, kemudian laporan kepada Allah. Kemudian Allah berkata kepada para malaikat bahwasanya Allah telah mengampuni seluruh orang yang hadir di majelis ilmu tersebut. Bahkan walaupun orang yang hadir tersebut tidak niat menuntut ilmu. Karena malaikat berkata, "Ya Allah, di antara mereka yang duduk di majelis ilmu itu ada orang yang hanya sekedar lewat saja. Itu orang hanya sekedar lewat, kemudian dengar ceramah di masjid, dia ikut duduk. Apakah dia juga diampuni? Padahal dia gak niat nuntut ilmu, cuma lewat dengar." Tapi kata Allah, "Hum qaumun la yashqa bihim jalisuhum." Mereka adalah suatu kaum yang teman duduk mereka tidak akan pernah rugi. Jadi, saat kita malas pun, hadirin sekalian, saat kita malas pun, kita paksakan hadir di majelis ilmu. Sampai-sampai walaupun kita tidak paham apa-apa di majelis ilmu tersebut, tapi kita mendapatkan ampunan dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad, kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana gfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Ya Allah, ya Tuhan kami,
Kami berkumpul di sini karena-Mu. Ya Allah, berikanlah senantiasa petunjuk dalam hidup kami. Ya Allah, berikanlah senantiasa hidayah kepada kami, kepada pasangan kami, kepada keluarga kami, dan kepada anak-anak kami. Ya Allah, berkahilah kampung kami. Ya Allah, berkahilah senantiasa kota kami. Ya Allah, berkahilah senantiasa negara kami. Ya Allah, karuniakanlah untuk negara kami pemimpin yang adil, pemimpin yang mencintai-Mu dan mencintai Rasul-Mu, ya Allah. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami pemimpin yang akan mendukung umat Islam. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami pemimpin yang akan menerapkan syariat-Mu, ya Allah. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami di Palestina. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Filastin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana 'anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.